Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Ma'in, masih di dalam pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wabi sirfi dan mengecualikan dengan lapat sirfu, artinya sirfun ini adalah murni. Jadi ludah yang murni, yang belum bercampur apa-apa, yang masih suci, berkumpul di dalam mulut, mau disengaja pun tidak disengaja tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Lain halnya sama ludah yang tercampur dengan najis, misalkan gusi berdarah tertelan, maka adalah juga artinya hal ini adalah membatalkan puasa. Jadi kalau ludah yang masih murni tertelan tidak membatalkan puasa. Kalau ludah yang bercampur dengan benda najis seperti darah gusi akan membatalkan puasa. Lain halnya ketika dia berpenyakit, misalkan dicoba dengan gusinya selalu berdarah. Nah, ini adalah dimaaf. Nah, mengecualikan dengan lapat sirfun, ludah yang murni, al-mukhtalitu yang bercampur. Jadi saya ulang, wabis silfi dan mengecualikan dengan lapat murni, al-mukhtalitu apa? Ludah yang bercampur bitohirin dengan sesuatu benda yang suci, akhara yang lain. Fayubtiru maka membatalkan, maka batal atau membatalkan man siapa orang ibtala yang menelan siapa siman likon akan air liur. Mutagoyiron yang berubah apa air liur, bihom rotin nahwi tinbalin, dengan seumpama merah tinbal, merah apa namanya, kinang ya. Wa in ta'assara sekalipun sulit izalatu apa menghilangkannya humrah. Nah, ketika ada air liur sudah bercampur dengan benda lain, maka ketika ada orang menelan ya air liur yang sudah bercampur dengan benda lain yang berubah. Misalkan di sini contohnya bihumratin nahwitin balin, seumpamanya merahnya kinang. Nah, maka membatalkan puasa. Misalkan ada orang, ada daun hijau, digigit-gigit sama dia, sehingga ludah yang tadinya asli, murni, ya sudah tercampur dengan benda lain yang suci, yaitu daun. Kemudian ada ludahnya berwarna hijau, kehijau-hijauan ya, karena sudah menggigit-gigit daun. Maka tertelan, dan itu bisa membatalkan puasa. Wa in ta'assara, sekalipun sulit izalatuha apa menghilangkannya, humrah. Artinya di dalam fikih biasanya kalau sulit itu dimaaf. Nah, ini ketika sulit pun tidak dimaaf, seperti itu ya. Kemudian wabi sabagi khaitin, dan dengan batal juga puasanya ya, dengan seumpama warna benang. Nah, fatalahu yang memintal siapa siman khaithu kepada benang bipamihi dengan mulutnya. Jadi ada benang ya, warna benang ya, dia mau memintal, kemudian benangnya dimasukin ke mulut. Ya biasa biar enak dimasukin ke jarum atau kemana gitu. Kemudian tertelan, maka bisa membatalkan puasa. Maka kalau lagi puasa jangan sekali-kali menggigit atau mengunyah-ngunyah apa ya benda lainnya walaupun suci ya. Maka ketika tertelan khawatir membatalkan puasa kita. Wabimin makdinihi dan terkecuali dengan lapat makdinihi. Jadi makdini itu adalah tempat atau sumber. Ketika ludah berkumpul di sumbernya, di tempatnya yang masih murni, berkumpul ya tertelan, maka tidak batal puasanya. Nah, mengecualikan di tempatnya, di sumbernya, ma ialah rik atau ludah, ija khoroja apabila keluar apa ludah minal fami dari mulut, la ala lisanihi bukan atas lisannya, artinya bukan yang masih menempel pada lisan, walau ila zahiri syafati sekalipun di luar bibir ya menempelnya, rodahu maka dan mengembalikan siapa siman, mengembalikan maksudnya menjilat lagi siapa siman hu pada ludah, bilisanihi dengan lisannya, dengan lidahnya, wabtala'ahu dan menelan siapa siman hu pada pada ludah. Nah, ini bisa batal puasanya. Jadi
mengecualikan dengan ludah yang telah keluar dari mulut, bukan yang masih menempel pada lidah ya. Sekalipun keluarnya itu di luar bibir, kemudian dia menjilat lagi dengan lidahnya dan menelannya, maka batal puasanya. Kemudian kasus yang kedua, auballa atau membasahi siapa si mana khaitan pada benang, au siwakan atau pada siwak, birikihi dengan ludahnya, au bimain atau dengan air, dahu, maka mengembalikan ianya orang pada haid dan siwak, ila famihi kepada mulutnya, wa alai rutubatun dan atasnya ya rutubah, artinya ada sesuatu yang disebutkan itu basah-basah. Jadi mulutnya basah, ada basah yang memang tanpa silu yang berpisah. Wabtala'aha dan menelan ianya orang pada basah-basah. Ayubtilu maka membatalkan puasa. Jadi ini kasusnya ketika ada orang apa namanya membasahi ya benang atau siwak dengan ludahnya atau dengan air. Nah, kemudian mengembalikan. Jadi udah dibasahin, dikembalikan lagi ya kepada mulutnya yang telah dibasahi itu, dan atasnya maksudnya ada basah yang terpisah tentunya. Kan basah yang terpisah, benang itu yang telah kita basahi atau siwak itu yang telah kita basahi, ada basah-basah yang terpisah ya dari mulut kita. Kemudian kita masukkan lagi, kemudian tertelan, maka bisa membatalkan puasa. Kemudian bihilafi ma, berbeda dengan perkara laulam yakun, ketika tidak ada alal khaiti atas benang, ma ialah perkara. Saya ulang ya. Bihilafi ma, berbeda dengan perkara laulam yakun, ketika tidak ada alal khaiti atas benang, ma apa sesuatu yang fasilu yang terpisah, apa ma likilati karena sedikitnya ma, auli aslihi atau karena diperasnya ma, auli jafafihi atau karena keringnya ma. Fa innahu, karena sungguhnya ma la yadurru, tidak membahayakan atau tidak batal apa puasa. Jadi puasanya tidak mengapa maksudnya. Nah, ka'asari ma'il madmadoh, sebagaimana contohnya air bekas kumur-kumur. Nah, wain amkana, sekalipun memungkinkan maju apa meludahnya. Wain amkana, sekalipun memungkinkan maju apa meludahnya, mengeluarkannya bekas air ya. Nah, kenapa liusit taharuzi, karena sulitnya menjaga suri taharuzi, karena sulitnya menjaga anhu darinya bekas air. Jadi gini contohnya, apa namanya keterangannya. Berbeda dengan apa namanya sesuatu yang tidak mungkin ya. Maksudnya sesuatu itu tidak, misalkan kayak benang ya. Kayak benang, sesuatu yang berbeda ya. Ini berbeda dengan perkara misalkan tidak ada atas benang perkara yang terpisah. Jadi benangnya maksudnya setelah dibasahin pun tetap apa namanya kering seperti itu ya. Nah, jadi misalkan gini, seandainya ya apabila tidak ada basah yang terlepas dari benang ya, jadi benangnya walaupun sudah dijilat terpisahkan ya, tapi tidak basah, maksudnya kayak gitu bahasa gampangnya. Nah, tidak basahnya itu karena sedikitnya ya apa namanya sedikit ya air liurnya atau basah-basahnya, atau karena sudah diperasnya ya. Nah, jadi dimasukkan lagi karena sedikitnya basah-basahnya atau sudah diperasnya. Artinya kalau sudah diperas kan tidak ada basah, atau sudah keringnya. Nah, hal ini tidak membahayakan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi yang lebih mudah gini, ketika benang itu sudah kita dimasukin di mulut, nah bisa jadi benangnya tidak ada basah-basah karena sedikitnya ya, ada sedikitnya air ludahnya, basah-basahnya itu, atau air yang terkena benang itu ya, atau karena sudah diperas atau karena sudah kering. Nah, hal ini ketika dimasukkan ke mulut pun ya karena sudah kering, karena sudah diperas dan sesuatu itu ludahnya di dalam mulut kita tertelan, maka tidak batal puasanya.
Nah, kasari ma'il madmadoh, seperti bekas air kumur. Kan kita kalau kumur-kumur itu ludah bercampur dengan air, ya, ya kan? Ludah bercampur dengan air. Nah, sekalipun memungkinkan kita mengeluarkan bekas kumur, bekas air itu, ya, kita berkumur-kumur, ya, ludahnya itu air kumurnya kan kita keluarkan. Artinya ada bekas air yang ada masih di mulut kita, bekasnya, ya. Nah, hal demikian disamakan dengan itu. Nah, seperti itu, maka tidak batal puasanya. Sekalipun ia bisa memungkinkan untuk mengeluarkan air bekas kumur-kumur itu, karena memang sulit menjaga dari bekas kumur-kumur, dari bekas air itu. Nah, seseorang itu fala yukallafu tanshifal fami, seseorang itu tidak dibebankan terhadap mengelap mulut. Yang nggak ada, sulit itu, dari bekas air kumur-kumur. Ah, syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.